di situs Gunung Selendang di sana. Ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dalam rangka pelestarian situs Gunung Selendang, di mana di situs ini banyak sekali ditemukan tajau atau wadah kubur yang dibuat dari keramik ya, berbentuk guci, di mana di dalamnya itu banyak sekali ditemukan kerangka-kerangka manusia dari suku Dayak. Pembangunan ini dimaksudkan sebagai upaya pelestarian situs Gunung Selendang dan juga sebagai wahana informasi untuk masyarakat dan para pelajar yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya dan Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya. Sekarang saya sudah berada di situs Gunung Selendang Sanga-Sanga. Ada apa ya di sini? Yuk kita lihat. Sesuai dengan tempatnya, ditemukan beberapa artefak kuno itu berupa makam sekunder. Sekundari ini artinya adalah bahwa orang di makam tempat lain dulu, lalu kemudian baru ditanamkan secara upacara ke makam berikutnya, sehingga kita temukanlah di sini makam-makam itu. Jadi tulang belulangnya dipindahkan ke dalam bentuk gerabah itu ditanam di situ. Nah ini kita temukan tahun 2009, 10. Lalu kemudian setelah diteliti, kita bangunlah ruangan informasi ini, kita bebaskan tanahnya, sehingga ke depan ini jadi pusat informasi khususnya untuk cagar budaya, kekayaan budaya kita di Kalimantan Timur atau di Kutai Kartanegara khususnya. Dari hasil penelitian, ternyata di sini merupakan suatu situs kubur ya, berjajar ke arah timur barat, arah selatan, ya. Iya. Berdasarkan hasil penggalian, ditemukan tajau atau wadah kubur dari stoneware sebanyak 51 buah. Analisis yang dilakukan berhasil mengklasifikasikan tajau di situs Gunung Selendang terdiri atas dua kelompok, yakni tajau dengan bentuk badan ramping dengan bibir bergelombang dan tajau dengan bentuk badan tambun dengan bibir polos tanpa hiasan. Bahan dari pembuatan tajau terbuat dari stoneware. Dalam tajau yang ditemukan terdapat tulang atau kerangka manusia. Posisi dan jumlah tulang yang berada di dalam tajau mengindikasikan ciri penguburan sekunder. Setelah tulang dimasukkan, kemudian ditutup dengan piring keramik pada bagian atas atau bibir tajau dengan cara tertelungkup. Jenis piring yang digunakan tidak seragam, terutama pada pola hias dan warna. Ukuran diameter keramik antara 24,5 sampai 26 cm. Pada salah satu kotak ekskavasi dilakukan juga pengambilan sampel dating atau pertanggalan dengan menggunakan metode C14 dan diperoleh kisaran penguburan tajau berlangsung awal abad 18 Masehi, yakni antara tahun 1710 sampai 1750 Masehi. Jadi ini temuan sesuai dengan lokasi kotak galian. Ternyata setelah digali di sini ada, kemudian di sini ada. Nah, penomboran guci itu sesuai dengan tanggal penemuan. Ya, karena penggalian ini kan sifatnya merusak, ya. Jadi harus terdokumentasi dengan baik. Pengen lihat di dalam, silahkan. Kita lihat yang di dalam ya. Dalam tradisi masyarakat Dayak pada umumnya, mereka dalam upacara kematian mengenal dua tahap ya. Sistem penguburan primer dan sistem penguburan sekunder. Sistem penguburan primernya dikenal dengan param api, sementara sistem penguburan keduanya dikenal dengan upacara kuangkek. Yang pertama yang dikenal dengan upacara param api, ini upacara tahap pertama yang biasanya dilakukan pada setelah manusia meninggal. Itu dilakukan upacara yang biasanya selama 7 hari 7 malam yang dilakukan oleh keluarga dari orang yang meninggal. Upacara param api ini sebenarnya menurut kepercayaan orang Dayak
mereka mempercayai bahwa orang yang meninggal itu mengandung api yang sangat menyala, dan itu dilakukan untuk menghilangkan api-api tersebut dan dilakukan upacara param api itu. Upacara param api ini menempatkan mayat yang sudah meninggal yang ditempatkan di dalam lumbung yang dibuat menurut perhitungan mereka itu kurang lebih selama 1 tahun sampai daging yang melekat di tulang mayat itu habis. Nah, setelah itu untuk tahap keduanya mereka mengenal dengan upacara kuangkai, dikenal dengan upacara kuangkai yang menempatkan mayat tulang-tulang orang yang sudah meninggal itu yang ditempatkan ke dalam tempayan. Menurut kepercayaan masyarakat Dayak, upacara kematian ini mereka meyakini bahwa roh orang yang sudah meninggal yang mereka kenal dengan liau itu akan gentayangan, dan untuk itu perlu dihantarkan ke tempat peristirahatan mereka yang dikenal dengan Gunung Lumut. Nah, upacara param api ini adalah sebentuk upacara untuk mengantarkan roh nenek moyang ke tempat peristirahatan pertama yang ditempatkan di Gunung Lumut. Sementara untuk upacara kuangkai, yang biasanya upacara ini dilakukan sangat besar-besaran karena ini sangat berkaitan dengan tempat yang akan ditempati oleh roh nenek moyang di peristirahatan terakhir yang mereka kenal dengan kaki langit. Jadi upacara kuangkai ini sangat berkaitan antara hubungan roh nenek moyang yang sudah meninggal dengan orang-orang atau keluarga yang ditinggalkan. Jadi besar kecilnya bentuk upacara yang dilakukan itu sangat mempengaruhi terhadap tempat atau kedudukan roh di alam tempat peristirahatan mereka. Lumbung itu peti mati khas Kalimantan, ya. Asli, kayunya kayu lin, ya. Ini luar biasa, ya. Menambahkan arwah nenek moyang ke berwarna surga. Usianya sekitar 300-an tahun. 300-an tahun dan masih kuat ya, masih bisa didisplaykan di sini gitu. Ini didapatkan di mana, Pak? Saya dapat dari masyarakat yang ada di sana. Ya. Kemudian simpan, dan ini barang ini tidak akan kita jual. Barang ini akan tetap lestari di dalam museum. Ada beberapa nilai penting situs Gunung Selendang. Yang pertama, situs Gunung Selendang memiliki nilai penting bagi sejarah karena menggambarkan tentang proses perkembangan upacara kematian dari masa ke masa hingga dimanfaatkannya sepuji dari Cina atau Tajau sebagai wadah. Kemudian memiliki nilai penting pendidikan karena memberikan pengetahuan tentang pendidikan etika dan moral. Kepercayaan bahwa yang mati akan memberikan kemakmuran bagi yang masih hidup yang diwujudkan dengan cara memberikan penghormatan kepada jenazah dalam sebuah upacara. Sedangkan wadah itu sendiri yang merupakan puji atau Tajau dari Cina menjelaskan tentang adanya sistem perdagangan antara masyarakat lokal dengan masyarakat luar. Yang ketiga, mempunyai kriteria nilai penting kebudayaan, yaitu sistem penguburan merupakan sistem atau tradisi yang bersifat universal, yang menjadi ciri masyarakat yang sudah memiliki peran sosial yang mapan. Sedangkan sistem penguburan secara sekunder ditemukan secara terbatas di Indonesia. Oleh karena itu, temuan kubur tempayan di Sanga-Sanga menjadi salah satu masterpiece di Kalimantan bahkan di Indonesia. Sama-sama. Lihat-lihat dijelasin juga dari yang di luar sampai yang di luar. Terima kasih juga Kita akan main lagi di kunjungannya. sini. Baik, terima kasih ya. Mohon dukungannya dan bisa disebarluaskan kepada masyarakat. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Nah, itu dia tadi kunjungan kita di situs Gunung Selendang ini. Dan ini adalah akhir dari jalan-jalan kita. Sampai jumpa. Saya berharap nanti masih ada tindak lanjut mengenai kajian-kajian yang ada di situs Gunung Selendang ini, karena sampai saat ini kita juga belum tahu dari masyarakat suku Dayak mana kerangka-kerangka yang
dikuburkan secara sekunder ini berasal. Jadi kami masih berharap pada generasi mendatang untuk bisa mengetahui dan melakukan kajian serta penelitian yang detail tentang asal-usul nenek moyang yang ada di Gunung Selendang.